ujung-ujungnya salah Adam lagi. Dan dia nggak dapat gap, nggak nyambung daripada kesalahan Adam. Saya dapat guys, dan itu lucu banget, nanti kita bahas. Teman-teman ya, jadi satu situasi kondisi yang berubah total ketika Adam memilih untuk tidak taat. Dalam iman mereka, Adam dia dosanya karena makan buah pengetahuan, di mana ada larangan. Masalahnya kalau kalian jadi Adam nih, kalian belum makan buah ini, jadi kan kosong nih, tanpa pengetahuan apa-apa. Dari mana kalian tahu kalau ini larangan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada doktrin aneh terhadap Adam yang nggak nyambung, apalagi dikaitkan dengan dosa waris. Kalau bukan, ini hanyalah pengada-ngadaan dari orang terdahulu untuk menyesatkan manusia. Oke, kita dengarkan daripada Lina Wijaya ya teman ya, sang penghujat kelas kakap yang masih belum ditangkap. Pertama, manusia itu diciptakan untuk menikmati Tuhan. Jadi Tuhan itu untuk menikmati Tuhan guys, disantap Tuhan ya guys. itu bisa dinikmati, kasihnya, keadilannya, anugerahnya, kebaikannya, kebenarannya, ya. Dan untuk gitu, sehingga manusia membantah segala perintah Tuhan ya kan. Tadinya Tuhan larang makan babi, enggak, Tuhan udah baik, babi udah boleh makan. Maka ujung-ujungnya kalau kita di Islam diajarkan tunduk di bawah perintah Tuhan. Kalau mereka, Tuhan harus tunduk di bawah hawa nafsu manusia. apa? Untuk memuliakan Tuhan. Itu saja tujuan manusia. Memuliakan Tuhan. Misalnya saya bilang gini, saya ingin muliakan orang tua saya dengan menelanjangi dia pakai kolor saja. Kira-kira itu masuk dalam memuliakan atau menghinakan? Kan gitu ya. Kita lihat aja. Yesus ketika disalib itu masuk menghinakan atau memuliakan, itu doang ya. Bukan untuk dimasukkan ke dalam neraka, bukan untuk dicobai oleh iblis-iblis yang tidak karu-karuan, bukan. Berarti bukan yang namanya Tuhan itu ingin memasukkan manusianya ke dalam neraka. Nah, ini bukti apa yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak lain hanyalah mengikuti hawa nafsunya. Benar. Melegalkan segala hawa nafsunya. Ya kan? Sampai ketika Adam jatuh ke dalam dosa, mau tidak mau, natur dosa yang diwariskan kepada kita itu akhirnya melahirkan perbuatan-perbuatan dosa yang berujung kepada kematian maut. Nah ini ujung-ujungnya salah Adam lagi. Dan dia nggak dapat gap, nggak nyambung daripada kesalahan Adam. Saya dapat guys, dan itu lucu banget, nanti kita bahas. teman-teman ya, jadi satu situasi kondisi yang berubah total ketika Adam memilih untuk tidak taat, memilih hidup dalam rencana dia, bukan rencananya Allah. Padahal rencana. Percaya nggak kalian, dibilang Adam memilih untuk tidak taat? Nggak bisa kita salahin Adam kalau sesuai doktrin Kristen. Tapi siapa yang salah? Tuhan. Gimana? Bentar lagi. Allah itu jelas loh di dalam Kejadian pasal 28, taklukkanlah dan kuasailah bumi. Jadi Adam benar-benar menjadi Tuhan, menjadi penguasa di muka bumi, bukan untuk dimasukkan ke dalam neraka, bukan untuk ya hidup penuh dosa, tidak. Tetapi ada peraturan yang dituntut dari Allah untuk Adam itu tunduk. Nah, ketika Adam gagal inilah, maka situasi jadi berbalik. Kita tidak lagi memiliki kemuliaan Allah. Ya, kita menjadi manusia yang penuh dosa, kotor, nggak berdaya, mati. Hari dimana engkau makan, yang engkau akan mati. Mati secara jasmani pasti. Hari ini bayi yang di dalam rahim pun bisa mengalami kematian. Why? Itulah kutukan. Itulah yang tidak bisa kita hindari. Itulah yang diwariskan oleh Adam. Bayi, itu yang diwariskan ke Adam, ke Yesus nggak? Kampret, nanti bentar lagi. Bayi yang mati dalam kandungan itu ke Adam larinya, nggak ke Yesus. Kan lucu. Tadi dosa waris yang dibawa oleh Adam ditebus oleh Yesus. Nah sekarang ada bayi mati yang disalahin ke Adam lagi. Katanya udah ditebus sama Yesus tadi. Ke Yesusnya nggak disalahin kan? Kayaknya mereka dendam pribadi mana Nabi Adam ya. Kalau kita itu membahas Nabi Adam itu secara logik, nanti kita bahas ya. Apa perbedaan Adam di Islam dengan Adam di Kristen? Natur dosa itu, perbuatan dosa itu, ya yang dilakukan dia, akhirnya melahirkan natur dosa diwariskan kepada kita, dan itu berbuah kematian fisik sudah jelas. Lalu bagaimana dengan kematian rohani? Kematian kekal itu, bagaimana? Tidak ada satupun manusia bisa selesaikan perkara ini. Tidak ada satupun manusia bisa selesaikan perkara ini. Perkara dosa adalah perkara yang serius. Ketika Allah berfirman dan mengatakan engkau akan mati, maka firman Allah itu tidak bisa dianulir, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Siapa kita?
anak saya bersalah. Begitu juga ketika Tuhan berfirman, engkau tidak akan mati. Dalam kitab Ibrani 5 ayat 7. Yesus mengatakan doa, memberikan doa, meminta, Tuhan selamatkan aku dari maut. Kata Tuhan, dia telah didengarkan. Ya udah, benar. Berarti kalau dimatikan oleh Tuhan bisa, diselamatkan Tuhan juga bisa. Kan gitu ya. Fatal. Saya memberikan hukuman. Hukuman itu tidak akan pernah bisa dibatalkan, tidak akan pernah bisa digagalkan. Tuh, berikan hukuman. Tidak pernah digagalkan. Kan baru aja beberapa detik yang lalu dia ngomong, bukan untuk memasukkan ke dalam neraka. Sekarang hukuman. Konsep daripada neraka pemberian hukuman. Dia bilang tadi, Tuhan bukan ingin memberikan hukuman. Nah, ini dia bilang Tuhan memberikan hukuman. Nggak bisa dibantah. Kan stres pala gue dengar. Anak saya bisa nggak selesaikan itu? Nggak akan pernah bisa. Karena apa yang saya minta untuk mengembalikan situasi semula, itu dia nggak akan pernah mampu. Nggak akan pernah bisa. Kita manusia Adam, sejak Adam, mengembalikan kemuliaan kita seperti semula sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Nggak akan pernah bisa. Never. Ya. Jadi bagaimana itu bisa dipulihkan? Itu hanya bisa dipulihkan ketika ya Allah itu sendiri yang beranugerah. Demikian anak saya, dia tidak akan pernah bisa memulihkan situasi kondisi yang sudah rusak akibat kelakuan dia, kenakalannya dia. Dia tidak akan, orang bilang itu air yang sudah tumpah ke dalam tanah, itu kamu nggak bisa tarik keluar. Nggak bisa, ya. Lalu bagaimana dia minta pengampunan? Bagaimana dia dapatkan maaf dari saya? Dari saya sendiri, ya. Dari saya sendiri yang berbelas kasihan atas dia. Ya tapi kan lu saat berbelas kasihan nggak bunuh anak orang. Orang datang, ini logiknya datang. Mbak Lina minta maaf ya, anak kena jitak. Oh iya kan gitu. Nggak ada Mbak Lina, mohon maaf ya untuk menebus dosa anak saya, anak Anda, bentar saya bunuh suami saya. Nggak, itu lucu. Dari saya sendiri yang memiliki rencana untuk menyelesaikan itu. Dari saya sendiri yang untuk mengampuni dia, saya yang akhirnya oke, ya. Kamu kerjakan ini supaya kesalahanmu itu bisa tertebus dan saya bisa mengampuni kamu. Jadi caranya itu harus dari saya, bukan dari dia. Apapun yang dia lakukan, kalau saya tidak terima, itu tidak akan pernah bisa karena tidak mungkin mengembalikan. Demikian apapun yang dilakukan manusia, mau kamu ritualnya seperti apa, ya, mau kamu melakukan amal baik seperti apa, standar ya, standar baikmu itu tidak sama dengan standar baiknya orang lain. Nah ini teman-teman ya. Maka hanya manusia bodoh lah yang menganggap dirinya bisa menyelesaikan perkara dosa. Yang penting aku bersedekah, yang penting aku melakukan perbuatan baik, yang penting aku begini dan begitu. Itu yang penting bagimu. Standar kebaikanmu tidak sama dengan standar kebaikan orang. Lalu kalau itu tidak sama, standar kebaikan siapa yang mau dipakai? Maka dari sini teman-teman harus belajar. Aneh agama mereka ya. Berbuat baik bukan standar bakal selamat di hadapan Tuhan. Makanya mereka melegalkan segala cara. Yang penting percaya Kristus. Mau industri bokep ada di mana-mana juga. Yang penting percaya Kristus. Udah selesai. Bukan kebaikan soalnya. Tapi Sang Kristus yang baik hati. Selesai. Akhirnya seakan-akan membawai pikiran kita untuk yang penting happy. Yang penting happy bikin dosa, nggak apa-apa, dosa kamu udah ditebus dahulunya. Akhirnya apa? Manusia berani melakukan dosa. Yang penting percaya. Udah, inilah kesesatannya. Oke, mari kita bahas masalah Adam ya. Oke teman-teman, di sini ada doktrin konyol yang nggak masuk akal sama sekali. Contoh pada cerita Adam ya. Nih, Adam dalam pemahaman Kristen, dia melakukan dosa dalam maksud menghilangkan kesucian. Kesucian siapa? Kesucian manusia dengan Tuhan. Dialah penyebab utama. Nah, kesucian dia dengan Tuhan. Adamlah penyebab utama. Masalahnya, hingga akhirnya dalam doktrin mereka untuk memvalidasi kedatangan Yesus Kristus dan menebus dosa. Untuk menguatkan, akhirnya ada cerita-cerita aneh kayak gini. Kenapa saya bilang aneh? Contoh, Adam, dia karena melanggar, dikatakan oleh Tuhan, jangan makan buah itu. Buah apa ini? Buah pengetahuan. Dalam iman mereka, Adam dia dosanya karena makan buah pengetahuan. Di mana ada larangan. Masalahnya kalau kalian jadi Adam. Kalian jadi Adam nih. Kalian belum makan buah ini. Jadi kan kosong nih, tanpa pengetahuan apa-apa. Dari mana kalian tahu kalau ini larangan? Ketika adanya pengetahuan dan sadar akan pengetahuan, baru kita tahu mana salah, mana benar kan gitu.
Sedangkan dilarang oleh Tuhan sebelum makan. Logiknya di mana? Di mana semua ini logiknya? Kan parah ya. Udah. Ini ada tendensius untuk mendukung kedatangan Yesus sehingga Adam jadi tumbal kedatangan Yesus. Karena hilangnya kesucian manusia dengan Tuhan, maka harus ada datang manusia suci tanpa dosa. Siapa? Yaitu Yesus. Sedangkan Adam adalah manusia suci yang berdosa. Karena dia melanggar perintah Tuhan. Masalahnya gimana Adam tahu larangan, dia belum makan. Akhirnya ya tidak lain apa kata Allah, mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Sehingga kemudian adanya doktrinal butuh manusia suci tanpa dosa, Yesus untuk tebus dosa daripada Adam, kan gitu ya. Oke. Yang mereka kenal dengan dosa waris. Nah, akhirnya Adam mewarisi dosa, mengkotorkan hubungan manusia dengan Tuhan. Butuh manusia suci tanpa dosa nih, yaitu Yesus untuk menebus hal itu. Kan gitu? Nah, ketika Yesus menebus ini, berarti dosanya udah suci. Di zaman Adam masih logik, setiap dosa itu tidak suci. Di zaman Yesus menebus dosa yang tadi tidak suci itu. Paham maksud saya? Tadi, kesucian manusia yang buat dosa karena rentanitas manusia pasti buat dosa, ditebus Yesus. Maka kesimpulannya, dosa yang dilakukan manusia sekarang adalah dosa yang suci. Paham maksud saya? Contoh, Adam kotor karena bikin dosa. Harus ditebus karena sudah cacat manusia daripada kemuliaan Tuhan. Ditebus. Dosa yang tadinya sudah kotor. Sekarang setelah ditebus Yesus pun, manusia masih melakukan dosa. Pertanyaan kita, dosa yang dilakukan manusia, dosa suci atau dosa kotor? Sehingga kalau kita paham doktrin dosa waris ini, sehingga memunculkan bahwa ya udah enggak apa-apa kita melakukan dosa karena dosa sekarang dosa suci, sedangkan dosa sebelum Adam adalah dosa kotor. Paham keanehannya di mana ya teman-teman ya? Makanya kita tidak heran sekarang, oh industri bokep misalnya. Oh kita daripada LGBT misalnya dihalalkan di dalam gereja, nggak apa-apa, dosanya udah suci, ya kan? Dosa Adam dari kotor ditebus Yesus agar jadi dosa suci. Kecuali nih baru logik, udah manusia rentan melakukan dosa karena Adam pelaku utamanya. Oke, kita dendamkan Adam. Setelah ditebus Yesus, manusia yang hidup setelah Yesus semua tidak ada dosa lagi. Nggak ada yang berani melakukan dosa dan tidak terlakukan. Nggak ada pembunuhan, nggak ada pembacokan, nggak ada apapun. Kenapa? Udah ditebus tadi sama Yesus. Masalahnya dosa yang dilakukan Adam selanjutnya kepada keturunan-keturunannya sebelum ada Yesus masih melakukan dosa, disebut dosa kotor, ditebus Yesus. Oke. Jadi, setelah Yesus pun masih ada dosa. Nah, masalahnya sebelumnya ada dosa, sesudahnya ada dosa, orang bikin dosa, udah. Sebelumnya disebut dosa kotor, sesudahnya kalau ini penebusan dosa kotor berarti selanjutnya dosa suci. Menunjukkan apa? Dosa yang dilakukan sekarang oleh orang Kristen adalah dosa suci. Sehingga berani mengambil risiko karena dosanya saja sudah suci. Kenapa? Ya udah, jangan heran ketika di zaman sekarang itu ada industri bokep, ada ini apa namanya tuh hubungan sesama jenis misalnya dilegalkan. Kenapa? Orang dosa suci kok. Jadi apa yang ditebus sebenarnya? Jadi konsep penebusan ini agak kita takutkan, tahu nggak apa? Masuk ke dalam afirmasi manusia bahwa ya udah nggak apa-apa selama kita yakin kepada Yesus Tuhannya, maka setiap kita bikin dosa yang penting yakin aja pasti ditebus. Rusak iman. Rusak moralitas. Karena apa? Adanya jaminan. Oke, sedangkan Islam menjabarkan jaminannya apa? Diri kamu sendiri. Takar dari diri kamu sendiri. Perbuatan baik kamu sampai mana? Perbuatan buruk kamu sampai mana? Maka jikalau kamu meyakini kehidupanmu burukmu lebih banyak daripada baikmu, maka saat itu kamu bisa tahu sendiri jalan kamu harus kemana. Akhirnya manusia takut. Wah, kalau gue kebanyakan bikin dosa ini, aduh diazab Tuhan gimana ya? Takut kita. Sehingga moralitas terbimbing jadi lebih baik. Takutnya kebanyakan bikin dosa. Udah, teman. Nah, sekarang Adam di Islam simpel banget. Apa? Ketika Allah Ta'ala menguji kepatuhan. Apa yang diuji? Ini contoh iblis pertama diuji dengan kalimat perintah. Sujudlah kepada Adam. Enggak mau. Akhirnya, dapatlah kesimpulan kepada kita bahwa akal ketika adanya perintah bisa untuk menerima dan bisa untuk menolak. Buktinya iblis menolak. Oke, Adam diuji dengan kalimat larangan.
Bagaimana? Jangan makan buah itu. Padahal duanya bisa melakukan hal yang mudah. Iblis bisa dengan mudah tinggal tundukkan kepala sujud kepada Adam. Adam bisa dengan mudah untuk meninggalkan dan tidak memakan. Tapi Allah ingin buktikan bahwa setiap perintah dan setiap larangan mampu untuk diingkar. Tapi ditunjukkan setelahnya Adam turun ke muka bumi. Inilah beda manusia dengan iblis. Manusia Adam turun ke bumi, taubat. 20 tahun dimaafkan oleh Allah. Tapi iblis bebal. Yang kemudian menjadi pelajaran kepada kita, akan banyak kaum nanti yang mengikuti iblis, yaitulah kaum yang bebal. Ketika kemudian mereka disuguhkan kebenaran, mereka tolak. Disuguhkan kebenaran, mereka tolak. Sama seperti iblis. Tapi Adam yang sebenarnya adalah kita. Di saat disuguhkan kebenaran, iya dan amin. Kalau berdosa, ya bertaubat. Setaubat-taubat dan tidak berani melakukannya lagi. Layaknya Adam. Hanya itu pembuktian di Islam. Hanya berwajah di atas filosofi yang logik dan masuk akal. Bukan doktrin buta. Nggak ada. Tiba-tiba Adam makan buah pengetahuan. Kalau dalam mereka tuh aneh ya. Belum makan buah pengetahuan. Tapi dihukumi dosa. Karena larangan Tuhan. Dari mana dia tahu larangan? Orang dia belum makan buah pengetahuan kok. Dari mana dia tahu larangan? Orang dia belum makan buah pengetahuan. Ini kan lucu teman-teman ya. Sebenarnya bukan Adam yang harus salahkan, Tuhannya. Seharusnya makan buah pengetahuan dulu, baru ada larangan. Jangan makan buah pengetahuan yang kedua. Oke, dia udah tahu nih karena udah makan. Ini masalahnya dia belum tahu, main hajar-hajar. Nah, ini sepihak ya guys ya. Ini menyakitkan bagi Adam. Ya itulah apa yang dikatakan Al-Quran. Jangan kau ganti yang benar dengan yang salah. Sebenarnya kamu tahu kebenarannya di mana. Artinya apa? Kalau engkau berpotensi menolak isi otakmu dengan mengganti segala sesuatu yang tak bisa dipikirkan oleh otak, ujungnya engkau akan tersesat sendiri. Dengan segala dalil-dalil yang tak mampu engkau buktikan, melainkan hanya terkaan dan hawa nafsumu saja. Gitu guys. Oke teman-teman, makasih banyak. Selamat datang di Kebenaran Islam, rahmatan lil alamin, yang mengedepankan isi pikiran karena Tuhan pasti lebih waras daripada manusia. Pastinya dalil yang turun daripada Tuhan pun itu menguji kewarasan hingga kemudian mampu dipikirkan dan bisa kita mengatakan bahwa luar biasa Tuhan. Karena aku yang waras mampu mencerna, pasti Tuhanku lebih maha waras. Tidak memberitahukan sesuatu yang tak bisa dicernakan oleh akalku, sedangkan dia pencipta akal. Lalu bagaimana dia sang pencipta akal tahu konsekuensi akal? Justru dia memberikan dalil-dalil yang menabrak akal. Lalu untuk apa diciptakan akal? Islam menjawabkan semuanya. Bahwa ranah kebenaran bukan terletak pada waktunya, bukan terletak pada tokohnya. Tapi tentang apa yang diargumentasikan sebuah dalil, mampu difikirkan, keselarasan dengan otak, maka diterima dengan sebenar-benarnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Teman-teman jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa untuk share-share video ini. Oke, tombolnya disenggol-senggol. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.